Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Syadid, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan keseluruhan materi dari mata kuliah administrasi bisnis, dimulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14 kemarin. Jadi langsung saja, kesimpulan dari materi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14 kemarin dari mata kuliah administrasi bisnis, yaitu dimana administrasi bisnis adalah salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang dapat bekerja sama dengan pihak lain agar tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai. Administrasi bisnis juga dapat kita sebut sebagai administrasi niaga. Dari definisi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa fokus dari administrasi tersebut ada pada tindakan manusianya. Dengan demikian, maka di dalam administrasi tersebut juga meliputi suatu subjek, objek, dan cara apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari keduanya. Siapa subjek dan siapa objeknya? Dalam hal ini, sistem kerjasama, bentuk, dan bagian adalah bagian dari subjek, sedangkan objeknya adalah manusia dan sikap atau tindakan yang dilakukannya. Adapun tujuan dari administrasi ini yaitu untuk menjalin suatu ikatan di antara beberapa orang, membuat kesepakatan atas kerjasama yang akan dilakukan, dan mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Untuk karakteristik administrasi bisnis, kita dapat membedakan bentuk administrasi ini dengan administrasi lainnya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah mengenali karakteristiknya terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat banyak pihak. Agar administrasi dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan peran dari pihak-pihak tertentu. Ada yang dikelola hanya 2 orang saja, dan ada pula yang lebih. Semua tergantung pada skala bisnis yang dijalankan. Selain itu, pihak-pihak tersebut juga harus mempunyai kemampuan dalam administrasi bisnis, karena hal itu akan mempengaruhi kesepakatan yang akan dilakukan. Sedangkan yang kedua, adanya kerjasama. Manusia dapat pada umumnya saling membutuhkan satu sama lain, tak terkecualikan pada administrasi yang satu ini. Agar segala tujuan dapat tercapai dengan maksimal, maka kita perlu melakukan kerjasama dengan orang atau pihak lainnya. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk membangun kerjasama tersebut, seperti halnya komunikasi, sopan santun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya kegiatan usaha. Untuk dapat memulai administrasi bisnis, maka diperlukan suatu proses usaha terlebih dahulu. Dalam usaha tersebut, kita dapat memperoleh data, keperluan surat niaga, pegawai, agenda, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya bimbingan dan pengawasan. Struktur organisasi dalam suatu usaha merupakan hal yang paling penting, karena dengan begitu perusahaan dapat menjadi maksimal, teratur, dan sebagainya. Selain daripada hal itu, hal lainnya yang lebih penting adalah sosok pemimpin dalam usaha tersebut. Bagaimana ia dapat membimbing para pegawainya agar dapat bekerja sesuai dengan apa yang semestinya, dan melakukan pengawasan agar bisnisnya dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Yang kelima, memiliki target. Dengan adanya target dalam administrasi bisnis ini, maka pemimpin membutuhkan sarana, prasarana, dan tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya. Setiap pemimpin usaha pasti memiliki target tertentu agar usahanya dapat berkembang dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup administrasi bisnis, di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapat tentang ruang lingkup administrasi bisnis ini, di mana yang pertama, Prayudi Atmosudibyo. Menurut pendapat beliau, ruang lingkup administrasi bisnis ini mencakup suatu manajemen, tata usaha, organisasi, filsafat administrasi, ensiklopedia administrasi, dan juga sejarah administrasi. Yang kedua, Dr. Andes Soekarno. Menurut pendapat Dr. Andes Soekarno,
Ruang lingkup administrasi bisnis ini meliputi administrasi non-perusahaan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, Delienggi. Menurut pendapat Delienggi, terdapat 7 ruang lingkup administrasi bisnis yang harus diketahui, yaitu administrasi pengangkutan, administrasi penjualan, administrasi perhotelan, administrasi perikanan, administrasi perbankan, administrasi kepasaran, dan administrasi keproduksian. Sedangkan yang keempat, Sondan P. Siagan. Menurut Sondan P. Siagan, ada beberapa ruang lingkup administrasi bisnis yang harus dapat diketahui, antara lain yaitu yang pertama, traffic management, industrial relation management, business education, dan yang terakhir manajemen produksi. Itulah tadi kesimpulan yang saya paparkan mengenai mata kuliah administrasi bisnis, materi pertemuan pertama hingga pertemuan 14 kemarin. Sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.